Oke teman-teman, shalom, apa kabar? Kita hari ini udah masuk ke bulan November, kita masuk ke tema yang sebenarnya cukup universal ya, judulnya Teladan Kristus. Tema bulan ini Teladan Kristus, dan hari ini minggu pertama, giliran saya mau bahas tentang hati untuk jiwa-jiwa. Ini khotbah yang sangat jarang dikhotbahin lagi, bahkan saya pernah cari di YouTube, langka banget khotbah ini, ada sih ya mungkin, tapi langka banget lah, udah jarang orang mau bahas ini. Padahal ini menurut saya esensi kekristenan yang ini. Ya, ini hal yang dihidupi Paulus. Ya, Uh, kalau Paulus yang kita bisa bilang dia pengikut Kristus sejati ya, kalau Paulus ya. Mungkin kita belum bisa bilang kita pengikut Kristus sejati. Nah, kalau kita mau contoh kehidupan Paulus, bagaimana dia ikut Tuhan gila-gilaan, salah satunya kita ini. Kita harus punya hati untuk jiwa-jiwa ini. Kalau kita belum punya hati untuk jiwa-jiwa, bisa dipastikan kita belum menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, hati untuk jiwa-jiwa ini apa sih? Jiwa-jiwa ini apa ya? Mungkin ada yang bingung ya. Jiwa-jiwa ini apa sih? Nah, jiwa-jiwa ini bukan arti arwah ya. Dulu ada yang pernah salah nangkap jiwa itu masa kita harus apa punya hati untuk orang yang udah mati itu, arwah-arwah yang melayang-layang entah di mana itu. Enggak, jiwa-jiwa bukan maksudnya arwah, bukan orang mati segala macam, bukan. Hati untuk jiwa-jiwa itu maksudnya hati untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, atau bisa juga eh, orang yang lagi dalam proses mengenal Tuhan. Siapa itu ya? Kita semua. Ya. Jadi jiwa-jiwa itu pokoknya manusia. Ya, hati untuk manusia. Sama seperti Tuhan Yesus punya hati untuk melayani orang, sama seperti Paulus, dia gila-gilaan, ya. Semua orang kalau bisa dilayani sama dia, ya kayak gitu, hati untuk jiwa-jiwa, ya. Ada hati untuk menginjil, hati untuk menggembalakan, itu juga hati untuk menggembalakan itu juga termasuk hati untuk jiwa-jiwa. Jadi kadang-kadang ada juga yang salah kaprah, hati untuk jiwa-jiwa itu hanya untuk orang apa hati untuk orang-orang yang belum kenal Tuhan, menginjil gitu ya. Memberitakan Injil untuk orang yang belum mengenal Injil. Ya nggak salah, tapi menggembalakan itu juga termasuk hati untuk jiwa-jiwa. Ya, uh, Injil itu sebenarnya bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tapi Injil itu juga termasuk untuk orang yang sudah percaya juga, diproses jadi serupa dengan Kristus gitu ya. Nah, hari ini kita mau belajar hati untuk jiwa-jiwa. Maksudnya apa? Kita belajar apa? Hati kan nggak bisa dipelajari. Apa yang mau dipelajari? Nah, ini juga pertanyaan menarik ya. Ini saya juga merenung juga. Saya dari dulu merenung, kalau saya mengajarin orang hati untuk jiwa-jiwa, dari dulu saya nggak pernah bisa. Satu hal yang saya dari dulu paling nggak bisa ngajarin orang ini, hati untuk jiwa-jiwa, karena ini nggak bisa diajarin. Ya, jadi pertanyaannya bukan gimana caranya supaya kita punya hati untuk jiwa-jiwa, tapi pertanyaannya adalah kenapa kita belum punya hati untuk jiwa-jiwa. Nah, beda ya. Ya, pertanyaan yang sering ditanyakan, Kak, gimana caranya untuk kita bisa punya hati untuk jiwa-jiwa? Itu salah sebenarnya pertanyaannya. Ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa kamu ikut Yesus, tapi kamu belum punya hati untuk jiwa-jiwa. Nah, itu pertanyaannya hari ini kita mau bahas itu tuh. Kenapa kita udah ikut Yesus Kristus, udah jadi pengikut Kristus, tapi kok kita belum punya hati untuk jiwa-jiwa? Nah, itu sesuatu yang patut kita selidiki ya di hidup kita masing-masing ya. Nah, ini ayat kesukaan saya. Ini ayat yang terkenal, bahkan uh, lebih heboh lagi pas zaman ada salah satu pemerintah di Indonesia yang dulu punya jabatan. Dia ngomong ayat ini di TV umum ya, TV swasta ya, dia ngomong di TV swasta. Jadi ayat ini terkenal sampai ke orang yang tidak kenal Tuhan sekalipun, tidak kenal Tuhan Yesus. Jadi ini ayat terkenal, mungkin ini juga nggak asing bang lagi, tapi kita hari ini akan bahas ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus itu apa sih? Nah, hidup adalah Kristus berarti segala-galanya adalah Kristus. Itu mungkin bilang, ya udah tahu, semua pendeta juga ngomong begitu gitu, semua pengkhotbah juga ngomong gitu, ya udah kenapa terus? Nah, itu kadang kita punya sikap yang kayak gitu, tapi bisa nggak hari ini kita renungin hidup adalah Kristus? Sebut namamu coba. Hidup Andreas adalah Kristus bukan? Ya. Hidup Yumiliana adalah Kristus bukan? Hidup Melinda adalah Kristus bukan?
Hidup Terifana adalah Kristus bukan ya? Tanyalah pakai namamu sendiri ya. Hidup nama kamu adalah Kristus bukan? Dibuktikannya apa? Dibuktikannya itu. Hal yang kita kejar apa? Prioritas utama di hidup kita apa? Kalau kita ngobrol, hal pertama yang selalu pengen kita obrolin tuh apa? Nah, itu juga termasuk tuh. Ya, nggak ada orang yang tergila-gila cinta sama Tuhan Yesus tapi nggak punya passion, nggak punya semangat untuk ngobrolin Tuhan. Nah, itu juga aneh ya. Jadi makanya saya selalu bilang tidak terlalu sulit untuk membedakan orang yang ikut Tuhan atau enggak. Kemarin saya ngobrol sama teman saya, dia bilang sebenarnya gampang. Dia bilang iya, ajak aja ngobrol. Nah, isi omongannya apa? Bahkan pendiam sekalipun, orang yang pendiam introvert, introvert akut gitu ya, introvert akut pendiam, kalau dia benar-benar tergila-gila sama Yesus, saya nggak percaya dia akan diam ketika ngomongin tentang Tuhan Yesus. Pasti dia akan cukup bawel. Nah, itu jadi tidak terlalu sulit. Nah, ini hidup kita adalah Kristus bukan? Nah, hari ini kita mau renungin hidup adalah Kristus itu gimana sih? Dan mati adalah keuntungan apa? Kenapa mati keuntungan? Karena kalau mati, kita ketemu Tuhan Yesus face to face. Ya, apa? Face to face apa bahasa Indonesia? Bertatap muka. Ya, kalau kita mati adalah keuntungan kenapa? Karena kita bisa ketemu Tuhan Yesus tatapan muka. Kalau kita masih hidup di daging ini, kita belum bisa. Nah, tapi ini, selama kita masih hidup, ya, selama kita masih hidup, hidup kita harus adalah Kristus. Nah, hidup adalah Kristus itu maksudnya apa jadinya? Ya, tadi mungkin kita bisa bilang tadi itu ya, tergila-gila sama Tuhan Yesus. Nah, hidup adalah Kristus. Maksudnya adalah menjadi pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus sejati itu ngapain sih? Nah ini, ajakan pertama Tuhan Yesus itu ini, ikutlah aku, ya ikutlah Tuhan Yesus. Kalau udah ikut Tuhan Yesus, ngapain? Jadi penjala manusia. Udah, ini. Kalau kita pengikut Kristus tapi kita belum jadi penjala manusia, nah itu patut dipertanyakan lagi, udah ikut Kristus atau belum? Atau jangan-jangan ikut gereja aja. Nah, ikut gereja sama ikut Kristus itu belum tentu sama ya. Jangan salah paham. Banyak orang pengikut gereja, pengikut agama Kristen tuh banyak, pengikut gereja Kristen tuh banyak, tapi belum tentu semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, ini kita harus telah hidup kita banget nih hari ini nih. Udah belum sih kita jadi pengikut Kristus? Ini kita back to basic ya. Kembali ke dasar lagi nih. Ya, hari ini kita simpel-simpel aja ngobrolnya. Ini, balik ke dasar lagi. Kita tuh udah ngikut Kristus atau belum? Bukti kita udah jadi pengikut Kristus adalah jadi penjala manusia. Itu udah fix. Ya, kalau kita belum jadi penjala manusia, sebenarnya kita belum bisa bilang kita jadi pengikut Kristus. Semua pengikut Kristus pasti menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu apa sih? Penjala manusia ini orang yang menjala tuh kayak orang nangkap ikan gitu ya. Jadi penjala manusia itu kalau kita nangkep orang supaya dia mengikut Kristus ya, kira-kira gitulah. Ngerti ya? Kita memperkenalkan dia yang belum kenal Tuhan, orang yang belum kenal Tuhan, kita kenalkan Tuhan Yesus sampai akhirnya orang itu menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nah, itu penjala penjala manusia begitu. Ya. Nah, penjala manusia ini tugasnya ngapain? Penjala manusia ini tugasnya adalah ini menjalankan amanat agung. Ya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini menariknya, ini suka disalahartikan oleh banyak anak muda ya. Ayatnya nggak ngomong kayak gini nih. Karena itu, jika kamu pendeta, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, jika kamu penginjil, punya gelar evangelis, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, jika kamu punya jabatan di gereja, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, jika kamu sekolah teologi, jadikanlah semua bangsa muridku. Karena itu, jika kamu suci, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada tuh ayat kayak gitu ya. Semua itu nggak ada. Jadi jangan pernah menyalahartikan itu. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku ini adalah perintah untuk kita semua yang udah jadi pengikut Kristus tanpa terkecuali. Jadi teman-teman semua yang ada di sini, ya ini perintah buat teman-teman. Perintah ya, bukan permintaan ya. Pergilah, itu kan jadi nyuruh. Tuhan Yesus nyuruh. Nah, ini jadi perintah. Bukan permintaan. Kalau permintaan tuh
Misalnya saya ngomong ke Ci Felicia, misalnya saya ngomong ke Ci Felicia, Felicia, tolong pergi ya. Nah, itu kan permintaan. Jadi kalau Felicia mau nolak ya udah gitu. Tapi kalau pergilah ini sebenarnya kita dapat perintah. Jadi harus dilakuin kalau emang kita hamba Kristus ya. Kalau emang kita pengikut Kristus, kita harus lakuin ini. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini udah uh, perintah mutlak yang wajib kita ikuti kalau kita benar-benar pengikut Kristus ya. Dan menurut saya pun ini bukan perintah yang sulit untuk orang yang memang sudah tergila-gila sama Tuhan Yesus. Nanti kita lihat ya kenapa bisa begitu. Nah, terus ada juga ini perintahnya selain jadikan sama bangsa muridku ada ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Contohnya apa? Mengasihi, menghormati, rendah hati, memberi, ya mengampuni. Nah itu semua yang diajarkan Tuhan Yesus ya. Nah, jadi sebenarnya kalau saya mau simpulkan, ya kalau kita mau simpulkan nih teman-teman, mengikut Kristus itu ternyata poin besar itu cuma dua. Ya, poin besar jadi pengikut Kristus cuma ini, dua ini aja. Satu, kalau kita emang benar-benar tadi ya, uh, melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan kepada kita, ya melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan kepada kita, pasti yang pertama kita akan dikuduskan menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi orang yang penuh kasih, menjadi orang yang mengampuni walaupun dijahatin sekalipun, seperti Tuhan Yesus ya, seperti Tuhan Yesus mau disalib kayak mau disiksa, mau dicambukin, dia tetap mengampuni. Wah, itu hebat banget ya. Belum ada tuh mungkin saya lihat manusia yang bisa kayak gitu. Nah, itu rendah hati. Ya semua karakter-karakter Kristus ya kita mengalami proses itu. Ya, kalau emang kita pengikut Kristus sejati, kita akan ngalamin proses itu, proses pengudusan, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Nah, yang kedua, kita dijadikan sebagai penjala manusia. Udah, inti mengikuti Kristus sebenarnya cuma dua ini aja, ya. Tapi ini nggak boleh dipisahin. Ya, banyak orang mungkin bilang, oh aku sudah diproses Kristus menjadi orang yang lebih rendah hati, lebih sabar, lebih mengasihi. Tapi ternyata dia nggak jadi penjala manusia. Nah, itu juga nggak lengkap. Nah, ada juga yang lebih parah. Ini saya ngalamin ya. Udah jadi penjala manusia, udah kenalin orang kepada Tuhan Yesus, tapi hidupnya mungkin belum menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu juga salah juga. Nah, saya ngalamin tuh itu. Sampai sekarang pun saya masih diproses jadi serupa dengan Kristus ya. Kita semua sih lebih tepatnya. Kita semua pasti diproses menjadi serupa dengan Kristus. Tapi udah, ini inti kekristenan. Ya, kekristenan itu nggak pernah jadi agama sebenarnya. Kekristenan itu bukan politik. Kekristenan itu bukan gereja bahkan. Kekristenan itu adalah ini, di mana kita punya hubungan sama Kristus. Ya, relationship. Udah, inti Kristen itu relationship sama Tuhan Yesus dan sama tubuh Kristus juga. Ya. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya mencintai Tuhan Yesus, tapi saya nggak suka sama gereja, itu udah aneh. Ya. Gereja itu adalah tubuh Kristus. Masa kita ngaku-ngaku kita cinta Kristus, tapi kita membenci tubuhnya, itu aneh ya. Nggak logis lah itu. Ya itu berarti dia nggak mencintai Kristus sepenuhnya. Karena tubuhnya itu kita juga harus mencintai itu. Ya, tubuhnya itu mungkin isinya orang-orang nggak perfect ya, saya juga nggak perfect, teman-teman semua nggak ada yang perfect ya. Jadi ya gereja itu isinya kita semua ini. Nah, tapi justru karena kita semua ini nggak ada yang perfect dan kita berkumpul sebagai pengikut Kristus yang tidak perfect semua ini, nah dari situlah kita ngalamin proses ini. Ya, cobalah teman-teman bilang, oh saya mau jadi orang yang sabar. Wah, sekarang saya udah jadi sabar nih, tapi nggak pernah berhubungan sama orang lain. Itu nggak terbukti kesabarannya. Ya, kayak saya kemarin, saya suka bangga-banggain. Dulu saya galak 2017 saya gimana. Kalau dibandingin 2017 sampai sekarang itu, wah saya mau udah sabar jauh deh. Wah saya dulu galak, orang bisa nangis sama saya. Sekarang mah saya udah nggak terlalu galak banget. Nah kemarin saya diuji lagi tuh. Saya diuji kesabarannya dan saya diuji hampir galak lagi. Nah itu kalau kita uh, apa berhubungan dengan orang-orang pengikut Kristus juga di satu rumah yang disebut gereja,
Nah, ini kita pasti akan ngalamin proses pengudusan ini. Jadi serupa dengan Kristus. Nah, kalau kita nggak ngalamin ini, jangan ngaku-ngaku pengikut Kristus lah intinya. Ya. Terus yang kedua, kita kalau kita ngikut Kristus, kita akan menjadi penjala manusia. Ini harga mati juga. Kenapa harga mati? Karena ini adalah satu apa ngomongnya? Satu job desk ya. Job desk yang pengikut Kristus itu jadi nggak boleh pasif ya, tapi kita harus aktif. Nah, ini job desk aktifnya ini nih. Menjadi penjala manusia. Dan ini harga mati. Harga mati maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, kita harus punya hati sampai ke level ini nih, ke level Paulus seperti ini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri, aku nggak punya alasan untuk sombong gitu ya. Nyombongin apa ya? Karena menginjil ya, itu menginjil adalah keharusan bagiku, keharusan ya, kewajiban gitu. Nah, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah, kalimat ini terkenal ya, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Dan saya percaya kalimat ini, jika aku tidak, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil, itu sebenarnya kalimat yang nggak mungkin muncul dari orang yang tidak cinta Tuhan. Ya. Bukti bahwa Paulus bisa ngomong kayak gini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mungkin itu nadanya nggak kayak gitu, mungkin aduh celaka gue kalau gue nggak beritain Injil lah, kayak gitu, frustasi gitu ya, punya beban hatinya sampai kayak gitu. Nah, itu bukti dia punya hati untuk jiwa-jiwa, dan hati untuk jiwa-jiwa pasti dialami oleh orang yang tergila-gila sama Kristus. Nah, jadi kalau kita belum punya hati untuk jiwa-jiwa sampai ke level ini nih, sampai ke level celakalah ini, berarti ada yang salah sama kita. Dan akhirnya kita harus betulin apa yang salah sih. Kenapa aku belum punya hati untuk jiwa-jiwa padahal aku udah ikut Kristus. Nah, kenapa ya? Nah, tapi tujuan kita, pertama teman-teman harus tahu tujuan kita harus sampai ke level ini nih. Ya, level ini nih. Ya, level celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bisa nggak kita sampai ke level itu? Nah, caranya gimana sih? Apa bukan caranya, sorry. Uh, supaya hati untuk jiwa-jiwa itu muncul, kita harus ngapain? Ya. Atau tadi itu pertanyaan yang salah ya. Nah, saya nggak bisa bilang juga caranya gimana gitu. Karena ini nggak bisa diajarin, hati itu nggak bisa diajarin ya pasti ya. Nah, tapi mungkin teman-teman harus tanya, kita semua harus tanya diri kita masing-masing, kenapa ya aku ikut Kristus, tapi kok aku belum punya hati untuk jiwa-jiwa. Nah, saya yakin alasannya ada termasuk di sini. Ini ayat yang sebenarnya mempesona sekali, tapi mungkin karena sering dipakai gitu ya, ayat ini sering dipakai, jadi kayaknya ayat ini kurang kurang apa kurang greget lagi karena kita udah keseringan baca ya. Tapi kalau kita benar-benar resapi ayat ini, wah ini ayat yang luar biasa banget ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini uh, inti Injil ini. Injil itu artinya kabar baik. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baik itu ya ini. Ada Allah yang sangat mengasihi dunia ini sampai dia mengutus Tuhan Yesus supaya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus kita nggak binasa tapi kita punya hidup yang kekal. Nah, orang-orang yang nggak kenal Tuhan Yesus akan berakhir di kebinasaan. Nah, kemarin saya baru ngobrol sama teman saya, ada yang bilang gini, kalau kita nggak menginjil itu adalah bukti kita adalah orang yang egois. Wah, itu berat banget ya, saya pun kaget dia ngomong kayak gitu. Wah, gimana bro maksudnya? Dia bilang, iya, dia bilang egois karena lu udah tahu kasih Tuhan ya, lu udah mengerti kasih Tuhan, lu tahu, lu suka cita juga pasti ya, suka cita akhirnya apa, aku dibebaskan dari dosa-dosaku, sekarang aku tahu aku sudah memperoleh hidup yang kekal dari Tuhan Yesus, tapi kita nggak mau bagi-bagi ke orang lain gitu ya, egois. Wah, luar biasa banget ya. Gimana supaya kita punya hati kayak gitu ya, kenapa kita selama ini ikut Kristus mungkin tapi jarang gitu ya, saya udah lihat ini jarang sih.
anak muda terutama, mungkin karena ini nggak pernah dikotbahin juga ya, jarang banget dikotbahin. Ini kenapa kita bisa nggak punya hati untuk jiwa-jiwa? Nah, menurut saya ada di sini nih poinnya. Nah, ini kalau kita benar-benar rasain kasih Allah tanpa diajarin, tanpa disuruh, pasti kita akan menginjil. Itu saya percaya itu dari dulu. Tanpa diajari, tanpa disuruh, itu pasti kita akan menginjil. Buktinya, saya alami, bukan saya doang, hampir semua orang alami itu. Pastinya kalau udah lagi radikal sama Tuhan. Contoh, saat saya lahir baru itu 2011, ya saya benar-benar terima Tuhan banget 2011. Nah, saat itu juga saya nggak tahu nih, ya karena saya dulu bukan dari gereja yang gimana banget, saya nggak tahu ada perintah ini. Saya nggak tahu ini kalau kita jadi pengikut Kristus, kita harus melakukan ini. Nggak ada yang ngajarin saya. Saya baru terima Tuhan Yesus ya. Nah, tapi eh, pas saya pertama kali ikut Tuhan Yesus, tanpa ada yang nyuruh, tanpa ada yang ngajarin saya dulu langsung eh, bersaksi kepada teman saya baru ngalamin Tuhan dulu, saya begini, saya minta mukjizat, Tuhan kasih, saya kaget, oh Tuhan masih bisa ngabulin doa ya. Nah, saya terus terusan norak tuh, norak ya, maksudnya norak, aduh gila Tuhan tuh hebat banget, gue nggak nyangka masih ada Tuhan kayak gitu, gue pikir Tuhan tuh kayak gitu zaman dulu doang, luar biasa, zaman sekarang udah hilang gitu ya. Nah, gue baru tahu Tuhan yang luar biasa ini masih ada zaman sekarang, gila bro. Nah, salah satu orang yang, salah dua ya lebih tepatnya, dua orang yang eh, saya gila-gilaan ngomong ya, itu adalah Ko Christian ada juga, dan Ko Aldrich juga tuh ada di sini. Nah, itu dua orang yang langsung saya gembor-gemborin gitu ya. Karena saya norak gitu ya. Saya norak. Dan kalau kita lagi norak sama sesuatu, kita pasti akan pengen ngomongin itu saya sih. Contoh, teman-teman misalnya yang cewek, misalnya cewek lagi suka K-pop ya. K-pop apalah saya nggak tahu ya. Boyband gitu. Terus misalnya uh, bisa salaman sama K-pop idol yang disuka gitu. Saya yakin story-nya, ya Instagram story-nya, WhatsApp statusnya, bahkan kalau ngobrol tuh pasti ngomongin itu. Kemarin aku salaman sama idola K-pop idol aku. Gila ketemu bisa salaman sentuhan tangan, woi. Nah, pasti akan norak gitu ya. Norak banget tuh sih. Karena senang banget. Nah, begitu juga kalau ketemu Tuhan begitu. Nah, itu saya alami juga pas saya ketemu Tuhan pertama kali, saya norak. Gila, Tuhan tuh masih sehebat itu zaman sekarang tuh. Nah, saya karena dulu nggak tahu ya Tuhan masih sehebat itu, Tuhan masih bisa lakuin mukjizat segala macam. Nah, saya lagi norak-noraknya, semua orang saya ngomong. Nah, yang paling kena itu kalau Christian tuh. Dulu karena dia semeja sama saya dulu pas sekolah ya. Pas zaman masih SMA tuh dia satu meja sama saya. Wah, tiap hari tuh sampai bosan kayak dia. Tapi untungnya dia jadi ketuhan juga ya. Nah, itu. Nah, itu tanpa harus kita berusaha menginjil, tanpa kita disuruh, tanpa perlu kita diajarin, pasti kita akan norak sama kasih Allah. Kalau emang kita ngalamin ya. Nah, jadi kenapa kita belum punya hati untuk jiwa-jiwa? Karena kemungkinan besar ya ini, kita belum merasakan kasih Allah lagi, kasih Tuhan. Kalau kita sudah terpesona sama kasih Tuhan, kita pasti akan norak. Ya. Kalau teman-teman misalnya apa, lama menjomblo, tiba-tiba dapat pacar gitu ya, pasti akan norak gitu ya. Nah, itu pastilah itu. Ya, ya masih watt dasar manusia begitu. Mungkin ada juga yang enggak sih, tapi kebanyakan orang 99% pasti akan begitulah. Nah, jadi itu menginjil itu sebenarnya respon otomatis, nggak perlu diajarin. Ya, mungkin perlu diajarin mungkin teknik-tekniknya supaya tidak merugikan orang lain, tidak bikin keributan ya, mungkin itu butuh diajarin ya. Tapi hatinya itu nggak bisa diajarin. Hati untuk jiwa-jiwa, hati untuk menginjil itu adalah respon otomatis ketika kita benar-benar rasain kasih Allah. Nah, jadi kalau belum punya hati untuk jiwa-jiwa, makanya saya kurang percaya orang itu beneran ikut Tuhan atau enggak. Ya. Sejujurnya saya dari dulu kurang percaya kalau ada orang yang nggak punya hati untuk jiwa-jiwa, tapi dia ngaku-ngaku sebagai pengikut Kristus sejati gitu ya. Saya kurang percaya, nggak bisa percaya saya malah kalau bisa. Karena aneh gitu ya.
nggak mungkin gitu. Atau nggak usah ngomongin ketemu orang gitu ya, teman-teman makan deh, makan apa martabak gitu ya, makan martabak, gila ini martabak ini enak banget. Akhirnya karena enak banget, kita ngomong sama semua orang yang kita kenal, gila lo harus cobain martabak ini, enak banget, serius beli cepetan, enak banget. Nah pasti kan begitu kan ya. Nah kenapa kita, kalau benar-benar kita ngalamin kasih Tuhan, kita nggak kayak gitu, kita nggak norak kayak gitu. Nah, sifat norak itu akan muncul ketika kita benar-benar tergila-gila ya. Fanatik boleh nggak sih? Boleh. Radikal boleh nggak? Boleh. Tapi tidak boleh merugikan pihak lain ya. Banyak orang yang radikal sama fanatik dengan agamanya mungkin ya, bisa dibilang, tapi dia merugikan orang lain. Nah itu nggak benar. Nah, kalau kita radikal dan fanatik sama Tuhan Yesus, kita nggak akan merugikan orang lain. Kenapa? Karena kalau kita benar-benar radikal dan fanatik sama Tuhan Yesus, satu-satunya hal yang kita lakukan adalah mengasihi. Nah, kalau kita mengasihi, karena Tuhan Yesus itu serba mengasihi ya, semua ajarannya tuh semua berpusat pada kasih. Nah, kalau emang kita benar-benar fanatik sama radikal dengan Tuhan Yesus, yang penuh kasih itu, tapi kita merugikan orang lain, kan nggak logis. Apa mengasihinya? Lu beneran ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ngajarin mengasihi terus, kalau jadi malah rugiin orang lain gitu ya. Jadi fanatik sama radikal itu boleh sebenarnya. Fanatik sama radikal itu kan artinya kita tergila-gila ya, tergila-gila fanatik gitu ya. Fanatik sama kasih boleh nggak ya? Boleh, bagus malah ya. Nah, tapi jangan sampai merugikan orang lain. Nah, kalau kita fanatik dengan kasih, kita nggak mungkin merugikan orang lain ya. Nah, tapi ini poin besar ada ini. Gimana supaya kenapa kita selama ini nggak punya hati untuk jiwa-jiwa? Pasti karena ini kita belum ngalamin kasih Allah. Kalau kita udah ngalamin kasih Allah, benar-benar pasti ya, pasti kita akan dari tadi yang kita omongin nih. Kalau kita udah ngalamin kasih Allah, hidup kita pasti adalah Kristus, dan kita tahu mati adalah keuntungan karena kita benar-benar face to face sama Tuhan. Lalu kalau kita benar-benar fanatik sama kasih Allah, kita pasti akan mengikut Kristus dan menjadi penjala manusia. Dan kalau kita udah jadi penjala manusia, kita pasti akan lakuin amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Ya. Dan ini, ujungnya kita akan punya hati seperti ini. Ya. Sampai ke level ini nih. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Aduh, harus beritain Injil pokoknya. Nah, sampai sampai ke level apa, gregetannya begitu tuh. Nah, itu baru kita mengikut Kristus yang punya hati untuk jiwa-jiwa. Nah, Tuhan Yesus punya hati untuk jiwa-jiwa selalu. Nah, kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi kita nggak punya hati untuk jiwa-jiwa, ya aneh. Ya, kita ngikut siapa? Beneran ikut Tuhan Yesus. Nah, kalau emang Tuhan yang kita ikut itu Tuhan Yesus, itu akan jadi respon otomatis. Nah, ini. Dan terakhir saya tutup dengan ayat kesukaan saya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ya, saya mau ceritain beberapa hal. Udah, ini saya nggak akan banyak teori, tapi saya hari ini berusaha, saya pengen bikin teman-teman, ayo gregetan lagi, punya hati untuk jiwa-jiwa, punya hati untuk teman-teman kita semua yang belum kenal Tuhan, keluarga kita yang belum kenal Tuhan, kita punya hati untuk mereka. Siapapun itulah, nggak usah teman juga. Kalau orang nggak kenal, kita punya hati untuk mereka. Orang-orang di luar sana yang kita belum kenal, kalau bisa, ayo Tuhan pakai aku Tuhan, supaya aku bisa memberitakan Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, saya hari ini mau mau menggoda teman-teman, ayo apa, gregetan lagi ya, gregetan lagi ketika kita lihat orang-orang yang belum diselamatkan, orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ayo kita gregetan, pengen kenalin Tuhan. Nah, saya ingat uh, ada dua ya, ada dua teman saya pas saya sekolah dulu. Saya biasa kalau menginjil mungkin saya agak to the point ya, tapi khusus untuk dua orang ini, saya nggak terlalu to the point, dan mungkin ini teman-teman bisa nangkep ya poinnya ya. Pertama, dulu saya kenal Tuhan itu karena salah satunya diinjilin oleh seorang guru les ya. Guru les saya dulu, kalau mau saya mau les, dia suruh baca Alkitab. Nggak baca Alkitab nggak boleh les, waduh. Nah, tapi karena dia, saya jadi rajin baca Alkitab ya, puji Tuhan. Nah, dan dia bilang, waktu itu saya tanya dia, kenapa
saya les matematika kok harus baca Alkitab, hubungannya apa? Terus dia bilang lebih aneh lagi, kalau kamu baca Alkitab, nilai sekolah kamu akan jadi bagus. Nah, itu kan lebih absurd lagi ya. Hubungannya apa gitu matematika sama baca Alkitab? Kalau pelajaran agama Kristen ya mungkin iya gitu, sama bagus ya gitu ya baca Alkitab. Tapi kalau matematika, fisika, biologi, bahasa Indonesia segala macam itu, apa hubungannya baca Alkitab sama nilai bagus ya nggak? Jadi saya bingung apaan sih dong, nggak jelas gitu. Tapi akhirnya saya turutin aja gitu. Tapi ya udahlah coba aja lah, siapa tahu nilai jadi beneran bagus. Terus saya punya hati gitu, siapa tahu nilai jadi beneran bagus. Saya baca Alkitab dan saat itu juga nilai saya naik drastis. Ya, nggak tahu kenapa. Ya, saya nggak nyontek, saya anti nyontek. Ya, saya anti banget sama nyontek dan nilai saya jadi bagus sejak saya baca Alkitab. Kayak belajar apa jadi cepet gitu masuknya. Nah itu kenapa baca Alkitab penting gitu. Karena firman itu masuk ke sini nih. Kan kalau kita baca walaupun kita diem, gitu ya, misalnya kita baca ayat ini sebab jika kita hidup, pasti kan kalau kita baca itu, kita menyuarakannya dalam pikiran kita. Ya, kalau kita baca itu kan pasti bersuara nih di pikiran kita nih, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Nah gitu kan, pasti kita baca. Nah firman itu kalau masuk ke pikiran kita itu pasti akan, karena firman itu punya kuasa ya, pasti akan mengubah pikiran kita, mengubah otak kita gitu ya. Dan banyak kesaksian orang sakit karena baca Alkitab bisa sembuh gitu ya, padahal nggak ada hubungannya gitu kan. Nah, sakit jantung bisa baca Alkitab sembuh, apa hubungannya gitu ya. Tapi itu karena firman itu punya kuasa. Nah, kalau kita pengikut Yesus pasti kita percaya sama itu, firman itu punya kuasa. Dan akhirnya pas saya baca Alkitab, nilai saya beneran bagus. Sampai teman-teman saya juga semua kaget, kok saya jadi pinter banget. Nah, saya bilang saya nggak pinter. Kalau saya pinter, gua dari dulu, dari kecil saya udah pinter. Tapi ini karena saya baca Alkitab, Tuhan ngubah otak saya. Nah, waktu itu saya akhirnya kedapetan teman baik saya yang hampir tidak naik kelas. Dia ranking ranking berapa ya? Ranking belasan ya, sekitar saya lupa 15 gitu ya, mungkin ranking 15 dari belakang di satu angkatan. Satu angkatan saya dulu sekitar 200 orang kalau nggak salah ya. Jadi di antara 200 orang, dia ranking 15 dari belakang. Hampir tidak naik kelas. Akhirnya waktu itu ditanya saya, Dre, kok kamu kayaknya nggak belajar banyak-banyak banget, tapi kok nilai kamu bagus-bagus ya? Apa sih rahasianya? Saya bilang baca Alkitab. Nah, terus dia juga bingung, hah? Baca Alkitab apa hubungannya sama nilai bagus? Nah, saya nggak percaya, coba dulu aja. Pasti nanti akan berubah. Bener dong, dia baca Alkitab. Bener dia baca Alkitab. Sejak dia baca Alkitab, tahun depan ya, dia naik kelas dengan, itu kan tadi dia ranking 15 dari belakang ya. Dia naik kelas dengan hampir tidak naik kelas, tapi akhirnya naik kelas juga. Nah, tahun depan ya, semester baru, rankingnya dia lebih tinggi daripada saya. Nilai dia jadi lebih bagus jauh daripada saya. Bayangin gak sih? Saya juga kaget juga. Wah, gila. Hebat banget. Nah, sejak itu dia ikut Tuhan. Sampai hari ini saya lihat dia masih ikut Tuhan. Ya, luar biasa banget. Nah, itu gitu, sesimpel itu. Sesimpel ngajarin orang baca Alkitab. Akhirnya dia ikut Tuhan gila-gilaan. Sampai sekarang dia cukup fanatik kok. Cukup orang yang radikal sama Tuhan ya. Ya itu luar biasa banget. Hanya dengan ngajarin kebiasaan baca Alkitab. Dan hidup dia berubah sejak itu ya. Nah itu. Nah, jadi ternyata menginjil nggak perlu kita belajar teologi. Ya perlu sih ya. Teologi bukan artinya nggak penting. Perlu juga. Cuma ya kebayang nggak sih kalau orang yang belum kenal Tuhan kita jelasin. Oh menurut ayat ini tuh ngomong tentang gini-gini gini. Bisa pusing dia. Nah, tapi akan lebih bagus kalau kita juga, ya itu penting ya, tapi bukan nggak penting ya. Itu penting. Jelasin juga. Tapi jangan ribet-ribet jelasin. Ya, jelasinlah untuk orang yang awam gitu. Tapi ada juga baiknya kalau kita juga menceritakan ini nih. Ceritakan sebelum bertemu Tuhan Yesus, saat bertemu Tuhan Yesus, setelah bertemu Tuhan Yesus. Maksudnya gimana? Ceritain sebelum bertemu Tuhan Yesus. Misalnya masa lalu kita apa? Saya dulu tuh orang yang suka nyontek. Saya dulu tuh orang yang alkoholik. Saya dulu suka rokok. Saya dulu suka seks bebas. Saya dulu jualan narkoba. Misalnya apalah itulah ya. Masa lalumu yang buruk-buruk itu jelasin. Sebelum ketemu Tuhan Yesus, aku tuh separah itu ya. Aku dulu sering nyolong di Indomaret misalnya, apalah itu ya, silahkan
ceritain itu sebelum ketemu Tuhan Yesus gimana. Lalu ceritain saat kita ketemu Tuhan Yesus. Nah, ceritain saat kita ketemu Tuhan Yesus. Saat kita ketemu Tuhan Yesus, dulu aku emang separah itu, aku jualan narkoba, akun alkohol, misalnya apalah tadi ya sebutin itu masa lalunya. Lalu saat bertemu Tuhan Yesus, wah aku hampir mati. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba misalnya apa, lewat teman aku sadarin aku, aduh kalau aku mati aku masuk neraka. Tapi Tuhan Yesus mau mati buat aku gitu. Dan aku baru terpesona pertama kali sama Tuhan Yesus. Apapun itu ya, kalau saya dulu, saya ketemu Tuhan Yesus gimana, saya nantangin Tuhan Yesus mukjizat dan akhirnya saya dapat gitu. Nah, itu ya itu bisa ceritakan ya masing-masing ya pengalamannya. Tapi poin kedua ini maksudnya benar-benar turning point kita ya. Kita berubah dari masa lalu itu jadi ikut Tuhan Yesus, kenapa? Nah, ceritain di situ. Nah, ceritain saat bertemu Tuhan Yesus, terakhir kalau udah ceritain setelah bertemu Tuhan Yesus. Misalnya tadi, misalnya apa, masa lalu ya tadi jualan narkoba, alkoholik. Nah, terus misalnya sekarang gini, aduh setelah bertemu Tuhan Yesus, aduh baru-baru deh nyentuh alkohol, cium baunya aja aku udah enek sekarang. Ih, jijik banget sama alkohol sekarang. Udah anti aku sama minuman-minuman keras. Wah, Tuhan Yesus benar-benar ubah hidup aku. Nah, misalnya gitu ya, apapun itulah. Jadi, ceritain sebelum, saat, dan setelah kita bertemu Tuhan Yesus. Ini salah satu metode penginjilan yang lumayan efektif. Ya, setidaknya menurut saya ya. Nah, tapi itu. Jadi saya udah ceritain ya, apa tadi saya bisa sama teman saya cuma jelasin baca Alkitab doang. Ya, saya nggak ngomongin Tuhan Yesus mati buat kamu, enggak. Ya, tapi akhirnya jelasin juga pastinya. Ya, tapi awal-awal dia bisa mulai ikut Tuhan ya karena dia rajin baca Alkitab aja. Walaupun motivasinya salah ya, motivasinya karena dia pengen dapat nilai bagus tadi ya. Tapi setidaknya dengan itu dia ikut Tuhan lah. Ya karena Tuhan tuh lucu makanya. Cara-cara Tuhan lucu. Nah, terus yang kedua, eh, pengalaman saya yang tidak terlalu frontal gitu ya. Nah, tadi maksudnya saya cerita itu salah satu pengalaman saya yang tidak frontal. Maksudnya nggak frontal kayak ngomong langsung rohani gitu ya. Ini kan saya cuma ngajakin baca Alkitab. Apa alus pendekatannya alus gitu ya. Yang kedua pendekatan alus saya dulu pernah deket sama satu orang cewek gitu ya. Dia kita dulu tuh bisa telepon dari pagi sampai malam. Bukan telepon, sorry bukan pagi. Itu mah nggak punya kehidupan deh. Chatting. Atau zaman dulu BBM ya saya inget ya BBM. Itu udah lama banget ya. Saya umurnya juga lumayan tua. BBM pagi sampai malam. Kita benar-benar melek bangun tidur tuh langsung BBM sampai kita pisah itu pas malam mau tidur baru pisah BBM. Seharian itu BBM. Di sekolah pun kita dulu bandel-bandel ya. Selalu cari kesempatan buat chatting. Ya itu kita sedekat itu dulu. Nah tapi dia bukan orang ikut Tuhan. Sedangkan saya dulu udah ikut Tuhan. Ya. Saya nggak pacaran sama dia, cuma teman super dekat aja. Dulu nggak tahu kenapa dia bisa bikin saya bahagia gitu ya. Ya tapi intinya begitulah. Tapi itu saya juga waktu itu baru pertama-tama kayak ikut Tuhan. Saya nggak tahu tuh ada pacaran nggak sepadan, pacaran beda agama nggak boleh. Saya dulu nggak tahu ya. Tapi saya nggak pacaran sama dia sih. Cuma saya dekat aja sama dia. Sampai akhirnya ke tahap di mana karena kita BBM terus, kita chatting terus ya pagi sampai malam. Kadang-kadang kalau malam, saya selalu bilang, sebentar ya, aku nggak balas chat dulu nih, aku mau baca Alkitab dulu. Karena kalau aku sambil chatting, aku nggak konsen baca Alkitab. Nah, saya selalu ngomong kayak gitu tiap malam. Ya. Dan akhirnya dia dia cuma iya doang. Oh ya udah nggak apa-apa. Gitu. Sampai setelah sebulan 2 bulan, menariknya adalah tiba-tiba dia bilang ke saya, Gre, saya mau baca Alkitab juga deh. Nah, saya juga kaget. Kenapa? Ya nggak apa-apa, habis kamu baca Alkitab terus, masa aku enggak? Saya juga nggak tahu motifnya apa ya, tapi itu. Kebayang gak sih, hanya dari apa kalau kita tuh benar-benar ikut Tuhan, kita nggak usah ngajakin orang aja, orang tuh bisa kepengaruh sampai ke titik itu. Nah, makanya jangan pernah, kalau Tuhan Yesus bilang jangan pernah nutup lampu pakai tutupan gitu ya. Dia kan terangmu bercahaya. Hmm. Jadi jangan malu-malu. Kalau ngikut Tuhan jangan malu-malu. Nanti orang akan ketularan sendiri kok. Nah, tapi akan lebih bagus, itu salah saya adalah saya nggak frontal. Coba saya kenalin Tuhan secara frontal. Wah, itu
Saya dulu nggak tahu sih ya, saya belum tahu ada yang namanya amanat agung itu. Tapi itu, kalau kita menjadi teladan, kita benar-benar orang tahu gitu kehidupan kita, dia akan kepengaruh sendiri, ketularan untuk ikut Tuhan Yesus. Nah, itu itu salah satu itu dua pengalaman saya yang nggak terlalu frontal pendekatannya. Tapi kalau frontal ada juga ya, saya nggak bisa ceritain panjang banget. Tapi ya bisa juga frontal ya. Salah satunya yang minggu lalu, kesaksian kalau teman-teman ingat, yang Cinovi, yaitu saya frontal tuh nginjilin dia tuh dulu, frontal, benar frontal gitu, sampai saya omel-omelin kadang-kadang. Nah, tapi itu frontal lah ya, tapi ya pendekatannya bisa beda-beda, tapi yang penting bukan masalah itu ya gimana ya, tapi ini dulu, hatinya dulu, hati untuk jiwa-jiwanya dulu. Kalau kita nggak punya hati untuk jiwa-jiwa, menginjil itu akan jadi beban. Tapi kalau kita punya hati untuk jiwa-jiwa, uh, menginjil itu kayak apa ya, kayak sukacita aja. Terutama kalau dia beneran ikut Tuhan ya, orangnya beneran ikut Tuhan, aduh nggak mungkin nggak suka cita deh, pasti suka cita banget. Nah makanya kita harus punya hatinya dulu. Nah saya ingat terakhir nih, cerita saya terakhir sebelum kita udahan, uh, saya waktu itu sudah jadi apa, bawa orang ke Tuhan segala macam, sampai ke satu titik di mana waktu itu saya dapat penglihatan, pagi-pagi itu ya, saya ingat pagi-pagi saya dapat penglihatan, saya lagi di pinggiran jurang, jurangnya dalam gitu ya, saya di atas jurang itu, ya ini jurang gitu ya, saya berdiri di sini, dan di sini itu uh, ada orang-orang yang lagi berjatuhan, banyak ya, orang berjatuhan di jurang itu, dan semuanya natap saya, lihat muka saya dengan tatapan, kenapa kamu nggak tolong kami, gitu ya. Nah, waktu itu saya langsung, aduh, gitu, penglihatannya selesai, tapi saya langsung benar-benar terbeban gitu ya, hatinya terbeban, gak enak banget. Dan saya ingat saya muntah angin doang 5 kali sehari, padahal nggak sakit, tapi saya muntah angin doang itu 5 kali dalam sehari. Dan waktu itu saya lagi masih kerja di kantor ya, di kursi kantor itu saya bilang ke Tuhan, Tuhan aku nggak bisa duduk-duduk di kantor begini tenang-tenang santai-santai ketika ada banyak orang yang belum kenal Tuhan di luar sana. Nah sejak itu ya, saya mulai lebih punya hati untuk jiwa-jiwa lagi ya sejak itu ya. Sebelumnya udah ada, cuma mungkin jadi lebih radikal lagi. Ya, saya lebih berusaha lagi. Nah, jadi ini esensi Kristenan ya, esensi Kristenan. Teman-teman jangan pernah ngaku-ngaku pengikut Kristus kalau belum ini nih, dua hal ini nih. Ya, jadi penjala manusia itu salah satu. Kalau dikuduskan ya hampir semua khotbah tentang itu ya pasti ya. Jadi berkat, mengampuni, mengasihi, rendah hati, apalah itulah ya. Itu pasti hampir semua khotbah, mestinya hampir semua khotbah pendeta yang ada di luar sana itu pasti akan khotbahin tentang menjadi serupa dengan Kristus ya. Jadi mungkin kita udah sering dengar khotbah itu, dan kita mungkin lagi menggumulkan juga, oh aku harus lebih sabar, aku harus lebih rendah hati, aku harus lebih bisa menguasai diri. Ya, kita udah lakuin. Tapi yang poin kedua udah belum kita lakuin. Kalau kita benar-benar ngikut Kristus, tapi kita belum lakuin yang nomor dua, itu meragukan banget. Ya, kita harus cek lagi, benar gak kita sudah mengikut Kristus. Karena orang yang mengikut Kristus, kalau dia benar-benar rasain kasih Tuhan, tergila-gila kan, mengikut Kristus secara radikal, dari tanpa disuruh, dia pasti akan jadi penjala manusia. Ya, itu pasti, otomatis, tanpa perlu diajarin. Jadi, tapi emang harus Kak, misalnya tanya dulu ke saya, emang harus kita nginjil apa jadi pemenang jiwa ya, apa memenangkan jiwa sebanyak mungkin, tapi kayak aku nggak bisa menangin jiwa tuh sebanyak orang itu gitu loh. Pendeta itu kalau menangin jiwa, oh bisa bisa ribuan orang, lah saya satu orang aja susah. Benar, saya nggak masalah, karena saya percaya
semua orang minimal akan menginjil ke satu orang. Ya. Kalau udah bisa nginjil ke satu orang tetap jiwa loh. Ya. Jadi itu bukan artinya yang bisa nginjilin satu jiwa itu lebih payah dibandingkan yang bisa nginjilin banyak orang, enggak juga. Gimana kalau misalnya satu jiwa ini nggak diinjilin, kita nggak fokus sama satu jiwa ini, mungkin ya orang yang bisa menangin ribuan jiwa pun nggak akan menangin satu orang ini. Nah, ini tetap jiwa. Nah, jadi nggak ada, ini bukan kompetisi gitu ya, bukan kompetisi siapa yang menangin lebih banyak, enggak. Yang penting kita punya hati ke situ dulu tuh. Punya hati, kita harus melayani jiwa-jiwa, kita harus punya hati seperti Kristus seumur hidupnya di bumi ini, dia begitu kan. Ya, datangin orang-orang pendosa seperti kita ini, nah, masih kita malah menjauhi pendosa-pendosa gitu ya. Kayak yang penting punya hati dulu. Ya. Dan pastinya juga saya juga percaya menginjil itu nggak bisa sendirian. Ya, kita butuh teman-teman seperjuangan rohani, komunitas. Ya walaupun mungkin kalau saya punya teman ya mungkin saya injilin sendiri ya, tapi saya yakin kita juga butuh backingan, support dari belakang gitu ya. Kalau saya dulu yang selalu support saya selama bertahun-tahun tuh kalau Christian, mungkin yang sering maju nginjil saya, tapi di belakang itu selalu support saya. Nah itu saya bersyukur makanya kenal kalau Christian tuh. Nah itu, jadi kita butuh tim. Ya. Tapi yang penting hari ini teman-teman, saya berharap teman-teman ini nih menggumulkan ini nih. Sudah belum kita punya hati untuk jiwa-jiwa ini? Ya, kita hidup benar-benar semua untuk Kristus ya. Hidup Andreas adalah Kristus, hidup Desrin adalah Kristus, hidup Cinio adalah hidupku adalah Kristus. Nah, kita harus sampai ke sini. Hidup kita adalah Kristus. Buktinya apa? Kalau kita mengikut Kristus, kita pasti akan menjadi penjala manusia tadi ya. Mengikut Kristus selalu menjala manusia, dan menjala manusia itu pasti melakukan amanat agung. Jadi karena semua bangsa muridku, dan ajarlah semua orang melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Nah, ini, dan kita harus punya hati sampai kayak gini. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini saya ingat dulu pas saya tadi ceritanya tentang penglihatan saya itu, pas saya lagi habis muntah 5 kali, angin doang, saya ngomong ini. Aduh, celaka aku kalau aku nggak beritain Injil. Ya, itu saya ngomong ini juga. Dan ini saya baru ngerti ini arti kata ini, keharusan ini nih. Ya, kata keharusan ini saya baru ngerti. Ya, kalau kita ngaku-ngaku pengikut Kristus, tapi kalau kita gitu ya namanya komunitas sahabat Yesus, wah keren ya. Tapi kalau sahabat Yesus tapi kita nggak lakuin keharusan kita, yaitu menginjil, itu juga kurang tepat. Ya. Dan kalau kita masih belum punya hati juga, ini renungin dulu kasih Allah. Sampai kita tergila-gila, kita benar-benar rasain kasih Allah, kita norak ya, itu baru tanpa perlu diajarin, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu dimotivasi, kita akan dengan sendiri otomatis kita punya respon menginjil. Bukti hati kita penuh dengan kasih Allah adalah kita juga memberitakan kasih itu. Ya. Dan terakhir nih, intinya hidup kita harus di sini. Jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oke, ya semoga saya harap teman-teman semua benar-benar renungin hal ini, karena ini menurut saya satu hal topik yang jarang dibahas di anak muda, padahal penting banget. Dan nggak tahu kenapa ya, saya juga nggak tahu. Jarang sekali anak muda yang sudah masih begini. Dan saya sedih maka lihat teman-teman pribadi saya juga. Dulu saya ada gereja yang tidak seperti itu gitu. Bahkan ngomongin jiwa-jiwa gitu dianggap sebagai orang aneh. Itu lebih menyedihkan lagi. Ada lebih parah, gereja saya dulu, saya ngomongin Tuhan itu dianggap aneh. Ya, itu separah apa kondisi gerejanya kan kayak gitu. Masa di gereja, dalam gereja ngomongin Tuhan dianggap aneh. Nah, itu rasa cinta kepada Tuhan udah mulai berkurang di generasi kita, dan jangan sampai kita ikut-ikutan.
Ya, orang lain mungkin boleh ya rasa cinta berkurang sama Tuhan, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan. Ya, kita harus tetap setia sama Tuhan, dan itu bukti kalau kita emang benar-benar cinta, kan setia sampai akhir hidupku. Itu buktinya kalau kita benar-benar ikut Tuhan.